Mari kita belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat 16 dengan tema khotbah dicipta untuk menyembah. Saya akan bacakan, mari kita menyimaknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengutip pernyataan ini dari John Piper, ada di buku Perspektif. Dalam beberapa bulan di masa pandemi saya mengikuti kelas misi dengan dua buku pegangan ini Perspektif. Nah, saya tertarik dengan satu pernyataan John Piper ini berkaitan dengan misi dan ibadah. Dia katakan begini, misi ada karena ibadah tidak ada. Misi penjangkauan kepada orang-orang, kepada segala suku bangsa ada karena penyembahan kepada Tuhan tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari kalimat ini kita menyimpulkannya begini. Misi itu adalah suatu kebutuhan tetapi sifatnya sementara. Sedangkan ibadah akan ada untuk selamanya. Misi menjadi sarana untuk membawa orang-orang kepada Kristus dan menyembah kepada Allah. Maka misi adalah sarana, tetapi tujuan akhirnya adalah ibadah itu sendiri. Penyembahan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini gereja kita punya misi penjangkauan. Melalui pekabaran Injil, badan misinya ada BMPI, ada bidang diakonia dan berbagai bidang pelayanan yang sebetulnya semuanya fokus kepada penjangkauan. Bagaimana menolong orang percaya kepada Yesus, mengalami Yesus. Sebetulnya itu adalah sarana. Tidak pernah berhenti pada misi itu. Misi cuma sementara. Sedangkan tujuan akhirnya adalah penyembahan kepada Allah. Jadi misi sarana, ibadah adalah tujuannya. Maka sekarang kita mulai dari hari ini, kita mulai berpikir tentang keseriusan ibadah kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ibadah kita adalah tujuan akhir daripada kehidupan bergereja. Misi ada karena ibadah tidak ada. Begitu ibadah ada, misi tidak ada. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, di surga kelak semua orang sujud menyembah Tuhan. Sebagai satu penyembahan yang luar biasa kepada Allah yang mulia, Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus itu. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara mendengar, saya yang akan membacakan. Pada waktu saya membaca bagian ini, saya merinding. Ketika membayangkan, merinding dalam kekaguman. Apa yang terjadi di sana, di kekekalan. Dan ini Bapak Ibu Saudara sudah diintip, dicicipi oleh seorang rasul bernama Rasul Yohanes. Salah seorang murid Yesus yang tidak mati dibunuh, tetapi mati tua. Dan dia berada di Pulau Patmos. Dia mendengar, dia melihat, mencicipi keagungan, kesemarakan tahta surgawi. Mari kita dengar, kita lihat. Saya bacakan ayat-ayat ini. Next.
Maka aku melihat, silakan diklik. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Tidak bisa jalan ya PowerPoint-nya ya. Oke, saya bacakan saja Bapak Ibu menyimak. Maka aku, Rasul Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, sangat banyak. Katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang ada di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ini sebuah gambaran tentang apa yang akan terjadi di surga. Semua makhluk akan sujud menyembah Tuhan. Tuhan yang kemudian dikenal di dalam Yesus Kristus sebagai anak domba karena telah menebus manusia berdosa ini dan memberikan keselamatan. Jadi mulai hari ini saya meminta kepada kita semua termasuk kepada diri saya sendiri untuk jangan pernah menganggap remeh ibadah kita. Jangan pernah menganggap remeh penyembahan kita kepada Tuhan. Dan hanya menjadikannya sebagai sebuah ritual keagamaan. No. Tuhan seharusnya ditinggikan di dalam ibadah kita. Diagungkan di dalam ibadah kita. Jangan meremehkan. Jangan juga asal-asalan kita datang ke gereja untuk beribadah. Jangan membiasakan diri untuk datang terlambat. Keseriusan ibadah kita itu dihargai di hadapan Tuhan. Walaupun kita punya pergumulan ya dengan parkir itu, memang saya tahu Bapak Ibu Saudara bergumul sekali karena saya sekarang rumahnya kan jauh ya. Rumah saya jauh tuh. Di sana kadang kalau pas pelayanan dari Pelamongan, dari Majapahit ke sini Bapak Ibu Saudara, kalau sudah pas sama-sama yang satu keluar, yang satu masuk, saya baru sadar ternyata jemaat yang datang itu sulit banget ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengatasi kesulitan itu dan tetap ke gereja, berusaha untuk tidak terlambat, itu keseriusan yang dihargai oleh Tuhan. Jadi jangan membiasakan diri asal-asalan dalam ibadah, menganggap itu sebagai sebuah ritual belaka, sebuah kegiatan keagamaan. Ketika kita melayani Tuhan di bidang apapun di gereja, di dalam ibadah kita kepada Tuhan, juga jangan asal-asalan. Perlu sebuah persiapan hati yang betul-betul diarahkan kepada Tuhan. Karena ibadah ini akan berkelanjutan di surga. Ibadah kita itu di sini akan kita lanjutkan di sana. Bahkan Bapak Ibu Saudara, hidup kekal kita itu sudah dimulai tatkala kita percaya kepada Yesus di dunia ini. Jadi inilah hidup kekal kita ketika kita percaya dalam nama Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, disitulah hidup kekal sudah kita nikmati. Surga sudah bisa kita nikmati. Maka penyembahan juga mesti kita sudah lakukan dengan serius di dalam dunia ini. Karena kita akan berkelanjutan di surga dalam penyembahan kepada Tuhan. Tak boleh main-main dengan ibadah. Saya awalnya berpikir misi itu nomor 1 dan tertinggi awalnya. Tapi setelah membaca buku ini dan mengikuti penjelasan-penjelasan yang sangat biblikal alkitabiah, saya jadi dibongkar pemahaman saya, dibalikkan. Oh bukan, misi bukan yang nomor 1. Misi tetap sarana. Penyembahan kepada Allah itulah puncak tertinggi
dari setiap pelayanan kita termasuk misi kita. Karena di sana Tuhan dipuji, ditinggikan oleh semua orang. Dan dari berbagai segala suku untuk menyembah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus itu. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan begitu mengendaki ibadah? Kenapa dia begitu mengendaki penyembahan dari kita? Saya mendapati ada dua. Dua hal ini tidak ada di dalam teks yang tadi kita baca di awal. Tetapi ini ada di dalam prinsipnya, ada di dalam seluruh Alkitab. Dan khususnya Bapak Ibu akan menemukan di kitab Wahyu. Di kitab Mazmur. Di Mazmur itulah Bapak Ibu Saudara akan menemukan dua prinsip ini. Dua alasan ini. Kenapa kita mesti memuja Allah, beribadah kepada Allah, meninggikan dia, mengagungkan dia, Tuhan di atas segala Tuhan dalam tanda kutip kecil, raja di atas segala raja. Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena memang Tuhan itu disenangkan, disukakan dengan kasih tulus yang kita tunjukkan kepada dia sebagai sebuah ibadah yang sejati. Tuhan itu senang Bapak Ibu Saudara, kalau kita itu menyembah dia. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk tahu Tuhan itu senang, setidaknya rasa kita juga akan senang kan kalau misalnya kita dipuji ya. Dalam arti tertentu kita dimuliakan oleh orang ketika kita misalnya berhasil melakukan ini dan itu. Ya, atau misalnya keberadaan kita baik bagi orang lain. Orang lain kan memuji kita. Kita kan jadi senang, diapresiasi. Kalau kita melakukan satu pelayanan baik lalu orang memuji kita kan kita juga senang. Ada gairah gitu kan. Ada semangat, oh ya berarti aku dihargai nih gitu ya. Sebetulnya apa yang kita rasakan itu menggambarkan bagaimana rasanya Tuhan. Karena kita punya rasa seperti itu karena Tuhan punya rasa seperti itu. Kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Dalam hal kita senang diapresiasi, Tuhan juga sama. Karena kita memiliki rasa itu dari Tuhan. Yang senang ditinggikan, disukakan, disenangkan, dipuja. Apalagi dia sebagai sosok pribadi yang tidak punya cacat apapun dan dia sangat mulia, maka dia layak menerima pujian kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau berhenti sampai di sini, poin satu tok, kita akan mempertanyakan teologi ya kita. Kita akan menganggap Tuhan itu haus pujian. Kita akan melihat Yesus itu Tuhan kita sebagai sosok yang kayaknya nggak suka kalau kita punya objek lain yang kita puja, yang menjadi ilah dalam hidup kita. Lalu dia marah karena merasa kalah dan tersingkirkan dari ilah-ilah dalam hidup kita. Dia marah. Nah, kalau kita punya pemahaman Allah seperti itu, maka Allah punya masalah dalam hal citra diri. Tapi kita tahu Allah kita tidak seperti itu. Dia Allah yang sudah memiliki citra dirinya yang final. Yang tidak pernah merasa perlu untuk dipuja. Baru kemudian dia menjadi mulia oleh kita. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah kesalahpahaman tentang Allah yang seringkali dipakai oleh orang-orang tentang Allahmu itu Allah yang ingin dipuja. Yang haus akan pujian, yang selalu ingin dinomorsatukan. Tidak boleh ada yang lain dalam pengertian karena dia akan marah ketika tersaingi oleh yang lain. Nah kalau nomor satu itu berhenti di situ, tidak ada yang nomor dua ini. Kita punya Allah yang bermasalah dengan citra diri. Tapi saudara yang kedua, ini yang sering kali dilupakan. Ternyata dengan kita beribadah dan Allah mengundang orang-orang untuk datang beribadah menyembah Tuhan. Allah sendiri dengan sepenuhnya melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan Allah disenangkan berhenti di situ. Tetapi Allah ketika mengundang kita datang beribadah kepada Dia. Allah itu sedang melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Kita sedang dibentuk
oleh Tuhan dengan ibadah ini sehingga kita makin menyerupai Tuhan. Saya ingat satu kalimat ini sangat bagus. Silakan. Ada bukunya juga. Judulnya We Become What We Worship. Kita menjadi seperti yang kita sembah. Ini memang bicara tentang ilah-ilah, tentang berhala-berhala. Tetapi prinsipnya berlaku untuk kalau kita menyembah Tuhan. Tapi saya mau ceritakan dulu. Kalau kita punya ilah-ilah lain. Misalnya kita begitu senang dengan harta, kekayaan. Itu menjadi fokus hidup kita. Kita tidak mencari Tuhan. Maka seluruh hidup kita akan dalam penguasaan keinginan untuk mendapatkan itu. Terus menerus akan dikendalikan oleh itu. Sehingga kita berani menghalalkan cara supaya kita dapat duit banyak. Kita bisa menipu, kita bisa melakukan korupsi, kita melakukan pelanggaran-pelanggaran moral. Karena demi uang itu bisa kita dapatkan lebih banyak. Ini menjadi ilah, menjadi Tuhan. Jadi apapun selain Tuhan yang kita jadikan nomor satu itu menjadi ilah. Dan kalau kita menjadikan dia ilah, kita akan menjadi seperti dia dalam penguasaannya. Kalau misalnya contoh lain adalah seksual. Ada orang yang begitu dikuasai oleh seksual, seks itu menjadi tujuan hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara, orang akan dikendalikan, akan terus diarahkan, didorong oleh nafsu birahi yang salah, yang tidak tepat, yang tidak pada pernikahan yang kudus. Dan dia akan menjadi seperti yang mengendalikan dia, yang dia sembah itu. Ini dalam arti yang negatif. Nah sekarang dalam arti yang positif yang jelas kita lakukan kepada Tuhan. Maka ketika kita menyembah Tuhan, kita akan menjadi seperti dia. Walaupun tidak akan pernah bisa sama karena kita orang berdosa. Tetapi dalam perjalanan menuju ke sana menjadi semakin serupa. Dan itu berarti di dalam ibadah itu Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya dengan membentuk kita semakin dan semakin menyerupai Tuhan. Kalau itu yang terjadi, tidakkah ini adalah kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Jadi jangan pernah berpikir secara negatif tadi. Ibadah itu datang Tuhan itu kok cuma nuntut kita menyenangkan dia, memuja dia, memuji dia. Kalau cuma berhenti pada ya Tuhan kan Tuhan memang harus disembah. Rasanya kok Tuhan tidak gitu deh. Tuhan ketika disembah dia punya banyak kesempatan untuk melimpahkan kasih-Nya, kebaikannya kepada kita. Sehingga kita dibentuk menjadi pribadi yang makin serupa dengan dirinya. Karena we become what we worship. Jadi kalau kita menyembah kepada Tuhan maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Di sini keuntungan dalam tanda kutip ya keuntungan. Karena kalau bicara soal keuntungan ini kan selalu pikirannya adalah finansial, material. Tetapi inilah keuntungan yang sejati ketika kita menyembah Tuhan. Dan Tuhan izinkan kita mengalami pembentukan dia. Jadi ibadah pada akhirnya juga adalah untuk kebaikan kita. Saya simpulkan dengan kalimat lain dan semoga ini boleh diingat oleh Bapak Ibu mengapa Tuhan begitu menghendaki ibadah kita. Yang pertama, dengan ibadah inilah cara kita memuliakan Tuhan. Ibadah adalah cara kita memuliakan Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan, Tuhan dipuja, diagungkan. Memang dia adalah pribadi yang mulia dan kita memang harus memberikan itu. Tetapi aspek yang kedua ini, yang kalimat yang lainnya adalah begini. Dengan ibadah itulah cara Tuhan memuliakan kita. Yang kedua ini saya kira jarang kita pahami ya. Kita akan selalu berpikir ibadah itu cara kita memuliakan Tuhan. Betul. Tapi Tuhan itu begitu baiknya kepada kita. Dia selalu ingin mencurahkan kasih-Nya lewat ibadah itu. Dengan penyembahan kita kepada dia kita makin menyerupai dia. Maka dia sedang membentuk kita untuk menjadi serupa dengan dia. Dan itu kebaikan Tuhan yang besar sekali. Kita sedang dimuliakan oleh Tuhan.
Ingat Bapak Ibu Saudara, dosa itu telah membuat kita terpisah dari Tuhan dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi dengan Tuhan memanggil kita datang kepada Dia, menyembah Dia. Tuhan itu sedang mencurahkan kasih-Nya, kebaikannya kepada kita. Supaya kita makin serupa dengan Dia. Ini keren sekali Bapak Ibu Saudara. Makanya ibadah itu bukan semata-mata ritual, liturgi, urut-urutan susunan susunan ibadah yang dalam perjalanan waktu itu bisa berubah. Betul, kita juga kan mengalami perubahan itu. Dulu GKI juga tidak seperti yang selama ini loh. Ada juga perubahan. Ya, saya mengalami perubahan liturgi. Ada, itu bukan yang prinsip. Sesuatu yang prinsip adalah hati kita terarah, tertuju kepada Tuhan. Ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Di dalam gedung gereja, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan yang terakhir. Dan ini kita akan gali dari bacaan tadi ya. Bagaimana kita sekarang menyembah? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Keluaran tadi pasal 9. Kita ingat bahwa Musa membawa keluar bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Ini adalah sebuah kisah nyata bahwa mereka memang betul-betul diperbudak. Tetapi sekaligus ini gambaran daripada manusia yang diperbudak oleh dosa. Betul mereka itu secara fisik memang diperbudak. Secara batin mereka juga diperbudak. Bahkan secara rohani mereka juga diperbudak. Karena di sana mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi ini sekaligus gambaran keberadaan kita manusia berdosa yang diperbudak oleh dosa. Maka perlu yang namanya kasih karunia, anugerah. Yang membawa mereka keluar dan membawa ke satu tempat yang lebih baik dengan tujuan beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat dan saudara akan temukan di banyak ayat yang dicantumkan di warta. Bapak Ibu Saudara akan menemukan ada di pasal 8, ada di pasal 10 dan sebagainya. Kalimat biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ada kasih karunia yang membawa mereka keluar. Lalu di sana mereka baru bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi ini artinya begini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Kita tidak pernah bisa menjadi penyembah Allah yang benar. Kalau tidak ada kasih karunia di dalam Yesus yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Kita bersyukur sekali karena Tuhan kita Yesus Kristus menjalankan misi penyelamatan itu. Seperti penggambaran di Israel, Musa menjalankan misi menyelamatkan. Tapi setelah diselamatkan, beribadah. Ini yang tertinggi. Setelah dibawa keluar dan diselamatkan, kamu harus menyembah Tuhan. Harus beribadah. Di satu tempat tetapi juga di luar satu tempat itu dalam kehidupan sehari-hari. Harus menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi boleh dikatakan begini, kita hanya bisa menyembah Tuhan kalau kita mengalami kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. Kita hanya dapat menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kalau di zaman perjanjian lama mereka menyembah Tuhan, Allah yang menyatakan kepada bangsa Israel, yang kemudian memakai hamba-hambanya untuk membawa keluar dari perbudakan dosa di Mesir. Dan mereka menikmati kebaikan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Nah, karena itu hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara meskipun sudah menjadi Kristen lama, tetapi kalau belum mengalami Injil Yesus Kristus, inilah kesempatan. Untuk sungguh-sungguh Tuhan, aku membuka hati untuk Tuhan tinggal dalam hidupku. Membawa aku keluar dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang dijanjikan Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang benar. Kalau hari ini Bapak Ibu sampai hari ini mungkin bergumul dengan dosa.
dosa-dosa tertentu yang kita tahu ini tidak pernah bisa, keberadaan kita dengan dosa ini datang kepada Tuhan. Akuilah itu. Mintalah kemurahannya. Supaya kita layak datang kepada Tuhan. Menyembah Dia. Dan kita menjadi penyembah yang diterima oleh Tuhan. Disenangkan. Menjadi kesenangan Tuhan. Hari ini juga Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengundang. Untuk kita tidak egois terhadap diri sendiri. Seperti Musa yang membawa keluar orang-orang ini. Mari kita bawa orang-orang yang belum percaya Yesus. Untuk mengenal Yesus. Menyembah Allah di dalam Yesus. Jadi saya juga mau kutip kalimat yang lain. Misi berakhir pada penyembahan. Tetapi misi juga dimulai di dalam penyembahan. Ketika kita memasyurkan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Orang-orang akan tertarik dengan Tuhan yang kita sembah. Melalui hidup kita yang baik, yang memancarkan kasih Tuhan. Orang tertarik siapa Tuhan itu yang disembah orang Kristen. Sehingga mereka datang kepada Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Yang sungguh-sungguh itu menjadi kehendak Tuhan. Sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan sampai kepada kekekalan yang akan datang.